Teman-teman, kita lihat lagi yuk di soal tentang P3K guru di tahun 2023, khususnya di salah satu kompetensi berupa teknis penilaian situasi kerja sederhana. Untuk teman-teman, silakan yang belum tahu tentang tips-tips mengerjakan soal-soal seleksi kompetensi dengan teknis penilaian ini, teman-teman bisa nonton di part ke-29 ya. Teman-teman, yuk lanjut kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, salah seorang teman guru yang seharusnya bertugas piket di sekolah hari Senin, akan tetapi ia mendadak pingsan karena memaksakan diri tetap bekerja dalam keadaan sakit. Saat itu, Anda juga sedang mengerjakan tugas-tugas. Anda diminta menggantikannya. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A. meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket? B. menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan tugas piket? C. bersikap acuh karena merasa bukan tanggung jawabnya. D. menunggu teman sadar dari pingsannya, kemudian memintanya bertugas kembali. E. menunggu teman lain menggantikan tugas di meja piket. Nah teman-teman, di soal ini ada dua konsep teman-teman. Kalau konsep yang pertama sudah pernah dibahas di part sebelumnya. Yang konsep pertama itu di dalam clue soal tidak ada yang namanya menggantikan seseorang itu karena dia punya kewajiban. Nah, jika di sini teman-teman ada permintaan pimpinan untuk menggantikan, karena di sini ada bahasa saat itu Anda juga sedang mengerjakan tugas, tapi Anda diminta menggantikannya. Nah, ini ada instruksi dari pimpinannya. Nah, sikap kita adalah yang mana? Kalau kita menunggu teman lain untuk menggantikan tugas di meja piket, ini bukan solusi yang baik, teman-teman. Menunggu teman sadar apalagi ini. Bersikap acuh ini tidak akan kita pilih. Nah, cuman ada dua option yang akan membuat teman-teman bingung. Yang pertama adalah meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket dan menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan tugas piket. Nah, teman-teman, di dalam kasus ini karena ada bobot untuk diyakini bahwa adanya instruksi dari pimpinan, maka kita wajib langsung mengikuti instruksi pimpinan tersebut walaupun kita sedang melakukan pekerjaan, kecuali tidak ada instruksi dari pimpinan. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket. Koridor dalam soal yang memberikan instruksi adalah pimpinan. Beda lagi jika yang meminta teman guru lainnya. Jadi kita akan langsung menerima tugas tersebut. Jadi kita teman-teman tidak mengacuhkan perintah dari atasan, terlebih dari keadaan yang genting seperti ini. Beda lagi kalau misalkan situasinya memang tidak ada instruksi ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 2 ya, supaya kita lebih paham lagi, teman-teman sudah bisa menebak lagi mana jawaban yang tepat. Di soal nomor 2 ini, jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A. saya menuntunnya untuk meningkatkan kemampuan. Menuntutnya, oke. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan untuk memberhentikannya. C. saya akan memberhentikannya dengan segera. D. saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. E. saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan jika saya bawahan yang kompetensinya rendah. Gitu teman-teman. Jadi akan dibimbing teman-teman. Misalkan teman-teman diposisikan sebagai ketua kelompok gitu kan teman-teman. Nah, memiliki bawahan yang memang kompetensinya itu di bawah. Nah, maka kita wajib untuk membimbingnya dan meningkatkan kemampuannya, entah itu dengan seminar atau dengan diklat. Nah, itu salah satu dari ciri kepemimpinan atau leadership-nya. Tidak untuk memberhentikan dengan segera atau sampai meminta untuk dipindahkan. Karena kita wajib untuk memberikan fasilitas kepada mereka atau dia yang jadi bawahan kita yang kompetensinya rendah sehingga menjadi kompetensinya melonjak tinggi, atau adanya pembobotan materi dari diklat tersebut sehingga kompetensinya menjadi lebih baik lagi. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Pada soal di atas, posisi kita adalah pimpinan yang dimana kita punya kewajiban membuat guru lainnya memiliki kompetensi yang tinggi dan meningkat. Maka dari itu bisa diberikan diklat atau seminar. Jadi tidak langsung dipindahkan ya. Oke teman-teman, supaya lebih paham lagi kita lihat di soal nomor 3.
Seluruh pekerjaan telah selesai. Saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Jadi semua pekerjaannya sudah beres, tapi teman-teman ada 2 jam lagi untuk menuju jam pulang. Apa yang akan teman-teman lakukan di sisa 2 jam tersebut? Apakah A, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya mempergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. B, setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C, saya lebih suka membaca tabloid infotainment. D, saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. E, saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Kalau misalkan teman-teman lihat di 7 tips di part ke-29, maka kita akan pilih yang mempunyai daya kreativitas atau inovasi yang lebih, atau untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu ada di 7 tips tersebut. Teman-teman yang belum nonton silahkan cari part 29. Nah, di sini teman-teman, kita posisikan bukan seperti pembiasaan kita, tapi posisikan pada ASN yang selalu memberikan yang terbaik untuk instansinya. Kalau ada 2 jam lebih ini, lebih baik kita pergunakan untuk membaca buku, karena di sini ada pengembangan diri. Jadi membuat kita itu kompetensinya lebih. Jadi lebih itu meningkat gitu teman-teman. Jadi daripada kita membuka infotainment atau tabloid infotainment, karena itu tidak berkaitan dengan ASN atau tidak berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai guru, maka kita akan buka buku saja. Karena di dalam buku tersebut mengandung berbagai ilmu untuk pengembangan diri kita, entah itu nanti buku media pembelajaran, model pembelajaran, atau buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan kependidikan. Jadi jawabannya adalah yang E. Dalam pengisian waktu luang, kita lebih baik mengisi kompetensi kita, baik membaca buku atau hal yang positif, sehingga memberikan dampak baik untuk kemampuan guru tersebut. Oke teman-teman, kita lagi di soal nomor 4 ya. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya apa nih? Apakah A, langsung melakukan aktivitas lain, B, istirahat sejenak, C, mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya, D, membaca koran, dan E, meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kesalahan. Nomor 4 ini hampir sama seperti nomor 3, hanya saja beda optionnya teman-teman. Jadi kalau ini setelah menyelesaikan pekerjaan, berarti kan bukan berarti dia menunggu jam pulang ya teman-teman ya, tapi dia itu setelah mengerjakan. Misalkan teman-teman setelah mengerjakan administrasi guru atau membuat soal ulangan misalkan. Nah, apa sih yang akan kita lakukan? Apakah udah aja sekali kita mengerjakan atau membuat soal tersebut, udah aja biarkan. Tapi di sini kita harus meneliti pekerjaan tersebut. Apakah masih ada kesalahan? Ini namanya mengevaluasi. Mengevaluasi pekerjaan tersebut itu adalah poin yang paling tinggi daripada option yang lain. Karena di sini kalau melakukan aktivitas lain, ini mungkin saingannya dengan yang nomor option A ya teman-teman ya. Kalau option A dan option E itu ada saingannya, kalau ada 2 option seperti ini, maka kita akan pilih yang E. Kenapa yang E? Kita bukan pilih optionnya, tapi kita pilih apa yang ada pada option tersebut. Meneliti pekerjaan itu pekerjaan salah satu dari aktivitas kita seorang ASN yang harus teliti dan cermat. Nah, kemudian apa sih kenapa harus diteliti? Karena takut ada kesalahan yang mengakibatkan nanti fatal. Makanya lebih baik kita meneliti tugas tersebut sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya lebih mudah lagi dan akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 KD angkatan ketiga, silakan teman-teman untuk daftar di chat WA admin Mintera di 087723317506. Silakan, nomornya ada di pojok kanan ya teman-teman ya. Kita akan belajar tentang soal-soal P3K, khususnya kalau misalkan soal kesesuaian kerja dan soal-soal yang lainnya yang berkaitan dengan P3K guru. Oke, teman-teman, kita lihat lagi nih di soal nomor 5 ya. Anda adalah seorang anggota biasa dalam organisasi guru. Saat ini organisasi Anda dihadapkan pada situasi yang rumit, yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari ketua. Padahal ketua baru tiba di gedung 4 jam lagi. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A, tetap menunggu ketua unit untuk datang? B, saya menelpon dulu saya menelpon dulu ketua, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. C, meminta rekan lain
untuk mengambil keputusan. D. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. E. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Di soal nomor 5 ini berbeda dengan soal part yang kemarin teman-teman. Karena kalau di soal nomor 5 ini kita diposisikan sebagai apa? Apakah kita sudah diamanati oleh ketua untuk mengambil keputusan sebagai pengganti dia atau tidak? Kalau di soal nomor 5 ini dia tidak diamanati apapun karena dia adalah seorang anggota biasa. Ini sini teman-teman. Seorang anggota biasa dalam organisasi tersebut, bukan yang diamanati sebagai pengganti ketua. Kecuali kalau sudah diamanati sebagai pengganti ketua, kita bisa ambil keputusan karena sudah jadi mandat. Tapi kalau organisasi ini teman-teman hanya menjadi anggota biasa, maka hal yang pertama adalah menelpon dulu atau mengkonfirmasi dulu tentang pengambilan keputusan tersebut. Nah, untuk seperti ini pasti saingannya itu dengan yang A dan yang C. Karena yang dengan E ini kita nggak akan pilih. Yang A tetap menunggu ketua unit datang, memang itu adalah pekerjaan, tapi tidak ada actionnya teman-teman. Kalau yang B itu ada actionnya atau ada tindakan langsungnya. Kalau yang C meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan, ini jelas salah. Kita nggak akan pilih ini karena rekan lain pun bukan amanat dari pimpinan tersebut. Kalau misalnya sudah diamanati, baru itu adalah mutlak tugas kita untuk mengambil keputusan. Kalau belum ada diamanati atau delegasi khusus dari pimpinan, maka kita tidak bisa mengambil keputusan dengan semena-mena teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B nih. Pada soal di atas tidak ada mandat dari pimpinan agar kita yang menjadi wakil pengambil keputusan. Maka kita harus menelpon sebagai izin untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi model-model soalnya itu bisa berbeda-beda tergantung clue soalnya, tergantung dari option soalnya. Teman-teman wajib untuk teliti, cermati option soalnya seperti apa, kemudian nyambung enggak dengan penawar yang ada di optionnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Semoga teman-teman yang menonton dan yang membagikan video ini bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman ya, kita nanti akan update lagi insya Allah di pas selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk tetap belajar dan mempersiapkan menghadapi P3K ini. Terima kasih teman-teman. Dadah.